Baxia aja sih. Baxia ini akan berat banget sih kalau misalnya nggak diatasi dari awal. Glue. Coy, oke. Hero-nya Gary. Ya, assassin ya masih ya. Tapi kalau Glue kayak gini enak sih. Dibilang Purify yang dipakai sama Granger kayak akan lebih wasting gitu. Ya, lebih bisa dikejar juga. Belum lagi bisa ngejauhin kan Baxianya yang lagi mau mendekat dijauhkan dengan slam. Dan Arlot yang keluar. Arlot? Oke. Kombonya sebenarnya nggak ada yang terlalu masif ya, nggak ada yang terlalu gimana lah sama combo Arlotnya. Cuma landingnya nggak bakal berat sih, menurut gua bakal tetap sama-sama farming. Di turtle pertama bakal seru banget harusnya. Dan tank jungle itu diberatkan untuk turtle awal loh. Dia harus bisa setup, bahkan harus bisa unggul. Mau nggak mau ya. Dan Baxia lumayan susah nih kalau ketemu dengan Glue juga. Belum lagi secara kombinasi kalau memang gagal dapetin early game. Objektif untuk BSE late game ini insurance mereka bakal bisa dimakan semuanya dengan kari. Oke, mari kita menyaksikan apakah perwakilan dari Latam akan berhasil menaklukkan sang legenda dari Malaysia. So M7 mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Yap. Ini dia ya pembuktian di Cider match kalah sama dengan gugur. Tapi best of 3 kawan-kawan. Jangan lupa, ini baru game pertama jadi masih ada chance untuk mereka berdua nanti bisa membalikan atau menyamakan kedudukan di game yang kedua. Untuk early gua rasa memang inilah yang akan dilakukan oleh Chow. Bahkan kayak semua Chow akan ngebuka vision, dia akan cari gold tambahan dan Granger. Ntar kita lihat ya untuk emblem ya. Tapi gue suka banget pick Glue di sini. Nah kalau mau Granger kita lihat dia pakai Festival of Blood ya. Ya. Tapi assassinnya tetap jadi bisa dibilang standar. Stand di arah laning aja, masih punya damage juga. As long Rhapsody-nya kena semua. Catatan itu. Dan kita tidak melihat ada Flicker? Wah, tapi dikejar ke arah belakang oleh seorang Baxia masuk ke dalam dan kiri akhirnya masuk melakukan following up damage dan first blood atau begitu saja menunjukkan poin kill yang kedua, tapi nampaknya nggak sanggup karena Orochi mungkin akan menjadi sebuah obstacle yang berat banget karena vengeance-nya akan bisa berkali-kali. Cuma pertarungan kali ini satu sama kehilangan Kara Robert dibandingkan kehilangan Kara Jungle tetap masih dirugikan oleh Black Sentence. Ya. Walaupun rotasi memang di awal berani banget ya. Rotasinya cepat dan berani. Hati-hati Ciku. Ada flicker loh dari Stevie-nya nih. Yang beratnya apa sih? Menurut gue yang beratnya adalah satu. Purple-nya yang hilang dari seorang Baxia. Kalau misalnya orange-nya aja itu nggak masalah. Tapi kalau purple, Baxia-nya akan berat juga untuk ketika farming. Tapi Ciku sih berani banget. Gary masuk lebih dalam lagi, mundur keluar dan banget Shin. Untungnya dia masih berada di level 3, bayangkan itu di level 4. Sudah pasti Chico akan tenggelam dalam lautan. Tapi mentalnya kuat juga sih, jadi dia paksa clear dengan darah segitu. Cuma pattern dari Head of Bush ini nggak terganggu sama sekali. Sementara lihat Valens bakal coba untuk dikejar, tipok damage aja. Glue juga salah satu hero yang bisa berhentiin Baxia dari rodanya. Ya, itu satu dan Glue bisa ngebuat Baxia ini jadi kena damage tambahan. Benar. Oke, kita bakal spread udah langsung, rodanya langsung berhenti pasti. ya apakah akan hancur kali ini? Apakah mereka akan berantakan di arah turtle yang pertama? Karena setup ini diberikan untuk seorang Gary ini selalu baik dan lihat apa yang dilakukan oleh Glue. Coba untuk menaiki siapapun di depan sana. Orochi jadi pilihan utama. Dive in dari Gary-nya ada bahkan langsung ada Final Slash dan Retribution yang gagal. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Glue, double kill from Chiku Case. Meanwhile di belakang mencoba untuk melakukan pemotongan sandwich gaming terhadap seorang Gary, gagal dan bahkan tertangkap oleh Glue. I am Glue. Damage 1 tambahan bakal ter-outplay. Gary, mereka punya Chiku, kenapa harus Gary yang turun tangan? Jadi mau cari kill-nya mungkin. Dan hati-hati Amzik. Dia bakal dipok aja sebenarnya. Shin-nya nggak punya Feather Strike. Kalau punya tadi bisa jadi tuh ngebuang spell, tapi seenggaknya di bottom lane. Oke, dua Dragon Kara yang salah kembali lagi. Valens, kita sempat sampaikan di awal kalau positioning The Way of Dragon yang mengarah ke yang mungkin tidak seharusnya. Ada baiknya set up position lagi dan itu bukan hanya sekali, Lim. Ya, berkali-kali ya dari sebelumnya juga ada Chiku. Dan lihat akhirnya jadi satu yang didapatkan oleh para pasukan Black Sentence. Karena mereka kehilangan roamer, karena mereka kehilangan power untuk menjaga Chiku dan tidak ada source skill untuk mengcover Chiku. Itu dia. Mungkin tadi dia mau flicker jadi ke arah sebaliknya, cuman flickernya nggak kepencet atau cooldown. Miss mekanik lah bisa dibilang. Dan itu nggak sekali. Dan ingat, Lim, ini di Cider Match pulang. Kalau dia teruskan egonya seperti ini,
masalah bisa berujung terhadap kepulangan dari CJ Sport. Benar. Dari Siga Hitam kayaknya mau Sky bisa di item kedua. Selama tim fightnya dibawa ke mereka oke aja. Cuman kalau enggak bakal jadi rugi nih Om. Ya, tapi dia punya Skypitch ya, yang baru selesai juga. Dan itu dia tadi kayak mistake 1+1 dibuat oleh masing-masing pemain dari CJ Sport. Oke, kita lihat Valens mundur ke arah belakang, bakal langsung Orochi. Vengeance yang sangat baik berhasil mendapatkan satu momen kill dari Orochi, terperangkap tidak ada lagi jalan untuk pulang. Satu momen kill dari Gary. Tidak boleh ada kesalahan yang diulang oleh seorang Gary untuk masuk lebih dalam lagi. Dan Glupik yang sangat pintar setelah melihat ke arah Farsha dan tidak mungkin possibility-nya menuju ke arah Faramis kembali. Ini membuat Glunya bebas tenang. Lebih ke Baxia-nya juga sih. Dia bisa ya tadi stopping Baxia lagi roda kan. Itu lumayan enak loh. Itu cancel initiate karena rodanya Baxia stunnya lama. Jadi kalau kena itu bahaya banget. Dan sekarang setupnya akan berat sebelah. Karena tank jungle yang di awal kurang perform. Target mereka menuju ke arah Baxia. Bakal dapat ditangkap sosok dari Baxia dan Wealth Dragon yang tepat. Akhirnya menutup jalan permasukan dari tim Black Santos. Walau benar-benar mereka menukarkan dengan satu buah Valens. Tapi ini cukup worth it. Dan sebaliknya Amzik free hit di arah belakang. Glunya terkena flicker. Mau tidak mau akan coba di dive in. Amzik. One way situation tapi jangan lupakan dengan ada Sky Pisar yang menyala double kill di tangan di Dom. 20 stack Sky Pisar. Ada baiknya mereka melepaskan Purple dan fokus menuju ke arah Turtle. Mungkin lebih wise tapi nampaknya permasukan dari tim Black Santos masih mau lebih. Dan didapatkan oleh Ciku. Untungnya Tunggu tadi rodanya nggak nyampe ya. Kalau nyampe udah pasti langsung dimakan. Tapi Turtle bakal jadi bayaran yang harus diterima kayaknya sama Cigi. Enggak di kontes. oh, mau dikontes sama Retribution Carry. What the still Turtle from Carry. Permainan yang agresif. Lihat partner yang sangat berani. Gagal berani masuk di dalam para pasukan Black Santos dan mereka berhasil melakukan steal terhadap Turtle. Wow. Carry lagi pemberani tersebut dibimbing oleh legenda Malaysia Ciku guys. Oke, tapi ya mereka nggak dapetin kompensasi apapun dari Turtle yang didapetin kan. Atasnya nggak jalan, tangannya juga. Sementara ngelihat dari goldnya sekarang lagi dipegang oleh Sigi. Ya, dan CJ juga mereka masih bisa lebih unggul lagi ya. Kita tahu permainan yang agresif biasanya dibawakan dengan Black Santos, tapi CJ Sport sekarang mereka berusaha untuk melakukan apa yang dilempar dengan Black Santos. Mungkin seperti tadi kita lihat Amzik bahkan rela untuk membuang flickernya ke depan untuk bisa dapetin point kill. Tapi worth it dengan ada posisi seperti itu mau tidak mau sayangnya problem keuntungannya lebih maksimal kalau yang didapetin Granger. Dan ya glowing force untuk Chico juga super aman banget. Tapi wow, CJ Sport mereka jangan sampai membuat kesalahan-kesalahan minor seperti kita lihat Way of the Dragon yang salah lagi. Oke, itu Way of Dragon langsung fokus menuju ke arah seorang Granger, rusuh dari kalau seorang Gary dan after 5 minutes menutup point kill dari seorang Doom. Lihat Gary mencoba untuk mencari jalan pulang mundur ke arah belakang sebuah jawaban dari manipulation. Gagal untuk menyelamatkan sosok dari seorang Gary. The best thing yang bisa dilakukan oleh Ciku guys dan juga kawan-kawan. Tapi lihat di arah top lane, Kari dengan sangat bebas melakukan solo push terhadap Black Santos. Mereka kehilangan kendali atas manajemen wave di arah top lane dan mungkin ini akan menjadi kehilangan kendali manajemen wave di arah bottom lane. Kenapa? Karena topnya tetap berjalan dan kalau Turtle mereka paksa team fight dan mereka gagal, team fight ini akan dimenangkan oleh CG Sport. Betul, apalagi objektif dari Kari juga di awal secepat-cepatnya bikin Trinity kan. Jadi nggak perlu untuk join dulu, dia fokus dulu ke itemnya. Bahkan kalau sekarang udah mau join pun menurut gue udah bisa nge-deliver damage yang lumayan nih. Dari Amzik ini udah jadi 2 item kan. Dan Valens punya target yang enak, tidak ada Purify dari seorang Doom. Itu satu target yang utama dan Ciku power poking dari Eve dimanfaatkan dengan sangat baik kali ini. Oke, memang item yang lagi naik daun kita tahu ya, item seperti Genius One dan juga iya Electric Dungeon, tapi Genius udah di tangan dari Gary, jadi Ciku nggak harus gunain itu lagi. Dan meanwhile di belakang sana para pasukan dari tim Black Santos mereka kebingungan dengan manajemen wave. Balik lagi, ini yang dimainkan oleh CG Sport. Ya, laningnya ya. Iya, laningnya bagus banget. Karena memang mereka juga yang punya power untuk far lane ya. Sementara Turtle udah mulai setup, visionnya udah mulai kebuka. Oke, vision terbuka, tapi lihat di depan sana ada siapa? Ada Glue. Dijauhin. Menangkap karena Jum, dan bakal retribusi dari Gary berhasil menutup point kill. Dari para pasukan Black Santos mereka akan kehilangan satu member. Orochi masuk terlalu dalam. Apa yang diberikan oleh seorang Amzik tidak bisa dibendung oleh seorang Maxia. Flicker harus digunakan dan satu pasang terakhir meledakkan seorang hide on bush. 2 point kill menjadi bonus dan Turtle, perfect Turtle didapatkan juga. Tapi Amzik Berhasil di RC bertahan karena ada satu pasif yang pecah. Membuat Gildanya tidak bisa berhasil mendapatkan point kill. Tidak ada pertukaran. Apa yang dilakukan Ciku guys? Tapi lihat poking power damage dan di depan sana Carry. Hampir saja bisa menutup point
Tapi Gary bermain lebih sabar. Wise decision menurut gue itu. Untuk dia balik lagi keluar, nggak memaksakan poin kill terhadap seorang Shin. Tapi Ciku terbakar, sayang banget tadi letalnya nyala. Ada burn damage yang cukup ternyata. Sementara lihat, dia nggak kasih kendor, Gary juga masuk. Oh, ini retributionnya dapat karena visionnya jelas. Visionnya dapat, dan dapetin orange buff, dan kali ini dengan power dari Baxia jungler di arah early game itu pupus sudah. Level DV jauh banget sih. Pupus sudah kali ini. Early power dari Baxia. Karena udah menuju ke item ketiga juga dari Gary. Dan gue ngerasa memang dari teman-teman CG Esports ini magicalnya kuat ya, ditambah dengan jenis one-nya si Gary tadi. Jadi hati-hati nih, Radiant aja kayak menurut gue belum cukup untuk sekarang. Ya masih belum sanaan karena Holy Crystal yang selesai, belum lagi masih mungkin akan ditambahin lagi dengan item magic yang lain yang membuat power dari Gary seharusnya masih belum bisa ditampung nih untuk di awal-awal. Karena dengan 3 Radiant seperti ini juga cukup memudahkan sebenarnya untuk Amzik. Karena Amziknya ya selain dari physical damage, dia juga true damage. Ya, Trinity-nya cepet juga nih, menit 9 tadi kan kurang lebihnya. Sama kayak tadi Sing tadi ya. Iya, dan pick up power kuat. Ini burst sama Chow. Siapapun gue rasa di kick sama Chow ini bisa di burst. Selesai. Ya, kalau memang masih kurang ada Gary juga. Jadi damage dealer ini bukan cuma dari Amzik, banyak nih damage dealernya. Dan itu yang paling penting. Sekarang Lord muncul, setup yang harusnya dimulai oleh CG Esports akan segera kita lihat. Wah, udah Holy Crystal om. Ditambah lagi mungkin menuju ke Blood Wings, ini akan sangat panas. Aduh, membuat sosok dari Hype on Bush ini nggak bakal bisa nahan damage-nya. Itu dia Blood Wings baru selesai dan bisa disetup oleh si CG Esports secara mungkin magic powernya mereka udah powerful banget nih, mereka tinggal nabrak-nabrak juga. Dan kalau setup Valence bersih, Weatre akan menuju ke arah sosok seorang Orochi menjadi poin kill yang sangat mahal, tapi lihat di level 15 Gary terlalu kuat, tapi jangan lupakan dia masih melawan seorang creature dengan memiliki 1 Sky Piercer dan membuat dia harus tenggelam di depan sana. Tapi untungnya Amzik masih free. Siapapun yang akan masuk ke dalam bakal dilahap sama Amzik dan juga Valence. Gary level 15, 5 level jauh banget, instant kill sudah pasti. Sudah pasti. Yap, dengan retry-nya tadi kan dia menang dari movement speed, damage yang ekstrim sekali tadi dari Joy-nya. Karena magic power gede. Dan Valens mau cari, dapat ke Surprise! Kaget! Langsung mengejutkan dari tim Black Sentence. Tapi yang ternyata yang terkejut bukan hanya yang ada di dalam in-game, tapi juga di penonton arena. Membuat para pasukan dari Black Sentence kali ini lumayan deg-degan. Minus 1 jantung. Yap, untungnya nggak ada follow up damage ya. Dan tadi Valencia hampir dimakan loh sama Doom, karena damage dari Doom juga udah lumayan sakit, udah lumayan terasa dengan penetrasi item yang udah jadi nih. Malefic Hunter dia langsung menunjukkan Blade of Despair, juga make sure damage-nya cukup untuk menumbangkan siapapun yang ada di baris depan ya. Lihat langsung ada Orochi, tapi ternyata gagal untuk mendapatkan Yitri karena masih ada Flicker. Sama-sama Flicker, tapi jujur power Flicker dari Glue sama dari seorang Arnold ini beda jauh, Lim. Arnold butuh banget Flicker untuk dalam momentum seperti ini. Benar, untuk reset ya. Iya jauh, jadi dibilang worth it cuma perbandingan Flicker sama Flicker. Tapi sebenarnya yang membutuhkan Flicker lebih penting itu Orochi dibandingkan Yitri. Oke, tapi sekarang harusnya masih bisa defense karena memang mereka punya scene juga gitu kan, dari high ground defense yang lumayan kuat. Sementara dari CG paling dia akan nunggu nih untuk nge-trap di bagian depan. Ya balik lagi, Valence X Amzik ini bakal bisa makan siapapun, even itu sampai Baxia. Setuju, gue rasa masih tetap bisa. Karena apa? Perbandingan level itu penting, 1. 2, perbandingan item. Jadi itu bisa bilang kenapa sebenarnya memang agak sulit Baxia di commit ya kan. Tapi dengan perbandingan level dan goal seperti ini om, udah pasti kayak iya, apalagi biasanya Baxia kalau menang di awal bisa nge-raid kan, bisa ngambil jungle musuh. Nah sekarang Baxia yang benar-benar kayak gak dibiarin keluar dari wilayahnya Baxia dan gagal dari awal. Dan gagal di early itu dia kayak dia kena first blood juga tadi, kena pertukaran di early game. Rom tukar dengan jungle yang membuat akhirnya Black Sentence harus sabar dulu. Dan ya ini harus menunggu biar Doom-nya juga punya posisi yang bagus, naikin stack lethality-nya, baru mereka coba untuk menangin fight dari sana. Kita lihat kalau karena Doom dia udah maksimal banget sih dengan saat ini posisi dia dapetin tadi 1 stack lagi, 10 stack lagi. Itu udah maksimum yang bisa dilakukan. Cuma problem dari Doom ini dia nggak pakai purify om. Jadi kapanpun bisa di pick off om. Dan hati-hati ketika Gary yang masuk ya, kayaknya memang benar harus counter setup sih dari Black Sentence ini. Dan menurut gue salah satu yang wajib banget
nggak kena kick itu ada di Orochi loh. Ya. Cuman Orochi bisa balikin keadaan soalnya dia punya sisinya kan. Yes. Kalau dia kena kick duluan, Baxia itu nggak bisa backup. Paling dia cuma bisa cancel satu. Itu alasan tadi aku sama Lim bilang kalau misalnya flicker di tangan Orochi lebih penting dibandingkan di tangan Yetri. Yetri cuma initiate doang Lim, atau nggak kabur. Orochi bisa game changing. Benar. Dan sekarang gini bakal kejar stun. Oke, bakal mundur ke arah belakang, tapi lihat apa yang dilakukan Valens hanya mirroring. Dia tahu posisinya. Oke, tapi flicker for defensive dari Doom telah dikeluarkan. Valens masih bertahan di depan sana, informasi didapatkan. Tidak ada flicker dan lihat damage yang diberikan oleh seorang Gary. Meledak! Membuat para pasukan dari tim Black Sentinels mereka kehilangan damager mereka, yaitu Granger, tapi tertangkap oleh Glue. Di depan sana para pasukan dari tim Black Sentinels belum berhasil dibakar oleh pasukan dari tim CG Sport. Tapi satu persatu Chiku poking damage power dan lihat. Tidak ada jalan untuk pulang para pasukan dari Black Sentinels. Mereka kebingungan untuk bisa menghadapi para pasukan dari tim CG Sport. Mau tidak mau cuma Vader Strike yang bisa menetralisir. Tapi itu tidak bisa terlalu lama. Karena Amzik masih mau lebih. Masih dimajuin ke Flicker! Amzik Momen berhasil mendapatkan wipeout. Tapi tidak bisa melakukan endgame karena 3 detik lagi Doom akan muncul ke Land of Town. Oke, objektif mereka akan bertukar kali ini. Bukan endgame, tapi Lord bisa dieksekusi. Seenggaknya Black Sentinels mereka masih punya nafas. Dengan respon tim mereka, kontes Lord mungkin bisa terjadi. Doom dengan Rose Gold sekarang, Om. Ya, tapi ini real banget. CG Sport tabrak gaming. Tabrak gaming. Mereka nabrak masuk dan kita melihat Gary itu sampai rela loh. Muker apapun juga, tapi dia tumbang. Ya. Padahal kita tahu di sini Gary juga dibutuhkan karena level dia kan yang tertinggi kan. Kalau sampai dia tumbang, share experience ke lawan itu kan lebih cepat lagi untuk bisa ngejar. Dan mungkin tadi kalau bukan karena Chico yang menutup point kill, itu akan rugi banget sih, Lim. Ya. Itu kalau Chico nggak dapetin point kill, ruginya setengah hati. Karena itu akan bisa dibalikin kanannya. Dari Yetri udah miss kan? Dia Iya, naikin Yetri ke atas udah miss. Hilda. Tapi larinya Hilda tuh lebih cepat daripada lemparan glue-nya. Makanya kayak, oke, Hildanya selamat, posisi dari glue-nya jadi jelek, belum lagi ada final slash, tapi sekarang Lord mulai di setup right on bush. Oke, bakal coba dipaksa maju ke depan. Lihat Hildanya bakal coba untuk mengganggu seorang Amzik, tapi damage dari Amzik masih terlalu besar. Gary berpelencet. Gary fokus menuju ke arah seorang Trump. Hilang begitu saja, meledak. Terbalik ke depan seorang para pasukan dari tim Black Sentinels. Mereka kehilangan 3 membernya. Gary masih mau lebih. Lagi for wipeout. Tersisa 1 orang.